Kasus itu adalah kasus di mana distribusi logistik yang berkaitan dengan TPS, nanti berkaitan juga dengan DPT di TPS. Nah itu tetap menjadi PR di Kuala Lumpur. Dan juga ada metode 3 kan, bagaimana orang memastikan dia sudah memilih di pos sehingga tidak bisa memilih lagi TPS. Ini yang menurut saya belum ada jawaban yang solusi yang fix dari teman-teman KPU. Jadi kita akan sampaikan ke KPU teman-teman semua. Kalau belum ada jawaban fix dari KPU, kemudian reset dari pihak Bawaslu apa solusi? Oh jelas kami meminta agar dipastikan misalnya DPT-nya. Kemudian juga teman-teman itu mau buat barcode, sehingga kemudian tidak bisa orang itu membuat 2 kali. Kalau sudah masuk di suratnya, di posnya, tentu. Nah, nanti urutan waktunya harus dicek. Urutan waktunya pertama misalnya di TPS itu kapan terakhir surat suara pos itu diterima untuk menjaga tidak orang memilih 2 kali. Kapan juga kemudian jika kemudian suratnya tidak tersampaikan, surat suara yang tidak tersampaikan, pos kan dia bisa memilih. Nah, kapan itu yang harus dipastikan. Kapan terakhir pos itu masuk sebelum pemungutan suara di TPS itu yang penting untuk menjaga tidak terjadi pemilih bobol. Jadi bisa melakukan pemungutan 2 kali, pemungutan 2 kali. Komisi PKPU kampanye juga ada masukan dari sekolah Ya, SD SMP yang enggak. Iya, masukan dari poin dari Bawaslu yang minta dengan revisi apa aja? SD, SMP, SMA lebih baik tidak. Karena SMA juga kita khawatirkan jika yang kelas 1, kelas 1 yang SMA itu kan banyak yang belum berusia 17 tahun. Oleh sebab itu kan agak berbahaya yang kelas 2 juga kadang-kadang belum 17 tahun pada tahun itu. Sehingga agak berbahaya melibatkan pemilihan BNI yang belum punya hak pilih. Itu kena pidana. Jadi di situ mudorotnya di situ. Bawaslu lebih prefer cuma di kampus itu. Nah, kalau terkait Tapi tergantung KPU silahkan kan. Tapi SD, TK, SD, SMP enggak lah. Itu aja TK, SD, SMP enggak. SMA harus hati-hati. kalau fasilitas pemerintah ada poin masukan dari Bawaslu dalam BPS. Nah, mana harus ditentukan mana yang bisa digunakan. Misalnya kantor Menteri BUMN sama enggak kan nggak boleh. Nah, sekarang KBRI boleh apa tidak? Karena hanya satu ketentuannya. Yang boleh kampanye nggak boleh di jurisdiksi di luar KBRI Indonesia. Itu jadi persoalan juga di beberapa negara. Di banyak negara. Malaysia tidak membolehkan, Singapura tidak membolehkan, Hong Kong tidak membolehkan. Itu banyak tidak membolehkan kegiatan politik di luar jurisdiksi gedung KBRI. Pak, memang 3 capres ini kan belum mendaftar, belum resmi mendaftar. Tapi kalau dilihat dari pergerakan mereka sudah sosialisasi sesering mungkin ke masyarakat. Harus sosialisasi. Itu dianggap juga bukan Tidak masalah sosialisasi, bukan kampanye. Kalau milih gue nanti masalah. Saya mengajukan diri jalan presiden, tapi yang penting nggak usah ada kata pilih saya dong. Tapi kalau teriakan presiden di lokasi susah untuk memberikan masyarakat juga. Tapi penting misalkan boleh nggak seperti itu, boleh nanti di mana, di internal partai, acara partai boleh apa nggak, ya boleh dong acara partai kan ya. Terus soal wacana perpu dari pemerintah untuk memajukan jadwal pilkada itu gimana? DPR Enggak, secara dari sisi penyelenggara pemilu itu siap nggak sih kira-kira kalau kita berkata siap tidak siap ya kita harus siap. Kalau itu undang-undang menyatakan demikian, namun harus ada prasyaratnya. Nah, kita ngomong prasyaratnya. Kalau dimajukan berarti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada akhir tahun ini. Karena kan sudah mulai nanti sekitar bulan November kalau tidak salah, tahapan pilkada pun akan mulai. Kalau seandainya jadi September, dan jangan. Jadi NPHD-nya pertama dipastikan tahun ini. Itu NPHD-nya, simulasi keamanannya, itu harus dipikirkan. Itu harus dibuat prasyarat itu. Sama tingkat juga kemampuan teman-teman penyelenggara, khususnya teman-teman KPU. Ini yang ditanyakan teman-teman KPU, ya. Pokoknya komisioner puncak terduga. Ya, nanti kita akan Apa kendala yang kenapa masih belum
mengetahui apakah dia Kan belum ada balasan dari DPP. Kan harus dipastikan yang bersangkutan terlibat atau tidak. prosesnya terkendala di Kita cek kita harus cek juga dong, dan juga orang itu harus ditanya. Jadi ketika dituduh maka satu orang pun harus mengklarifikasi. masih berlangsung.